Kalau kita sedekah nunggu banyak uang dan nunggu kaya, tidak akan pernah kita bersedekah. Yang namanya sedekah tidak harus kaya, tapi bersedekahlah, insya Allah kekayaan akan diberikan oleh Allah. Ya Rabb, amin ya Rabb. Sebagai contoh, Abdullah bin Mubarak, bagaimana kecintaan beliau kepada dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sering diceritakan, menjadi sebuah motivasi bagi kita agar bagaimana kita di sana, yaitu membantu para ahlul bait. Ketika Abdullah bin Mubarak, beliau adalah kebiasaannya satu tahun beliau di sana melaksanakan ibadah haji, 1 tahunnya beliau di sana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu manakala di sana beliau di sana ingin melaksanakan ibadah haji dan beliau membawa bekal 500 dinar, kemudian di sana beliau melihat seorang perempuan yang mana perempuan tersebut berada di tempat sampah, mengambil makanan bangkai yang ada di tempat sampah, yang mana bangkai tersebut tidak boleh kita makan bangkai. Kemudian Abdullah bin Mubarak memberanikan diri untuk mendekat. Kemudian Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, lima taf'alina hadza, wahai seorang perempuan, kenapa engkau melakukan seperti ini? Faqalat ya Abdullah la tas'al amma la ya'nik. Kata perempuan tersebut, Abdullah, ente jangan nanya sesuatu yang tidak ada faedahnya, fudul. Kemudian Abdullah bin Mubarak bahwasanya rasa tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut. Coba lihat, ahlul bait dalam keadaan seperti itu tidak meminta-minta. Bahteri. Tidak meminta-minta. Nah, terkadang ada orang menjual nama ahlul bait. Orang yang menisbahkan dirinya kepada selain daripada ayahnya, enjitnya, maka orang tersebut dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh para malaikat. Terkadang orang memanfaatkan sesuatu. Para habaib dan para syaraib, mereka mulia, mereka iffah, tidak meminta-minta mereka, tapi datang di sana orang-orang yang ingin merusak nama habaib dengan wajah di sana seperti para habaib, dengan wajah seperti para syarif, sehingga di sana mencoreng para nama habaib. Padahal dari semenjak dulu lihat bagaimana di sana para habaib. Coba syarifah tersebut. Sampai di sana Abdullah bin Mubarak memaksa kepada perempuan tersebut untuk membuka daripada rahasianya. Ada apa ini semua terjadi? Kemudian perempuan tersebut mengatakan bahwasanya saya adalah imra'atun alawiyah. Saya adalah perempuan yang mana keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya punya 4 anak perempuan dan ayahnya telah meninggal dunia tidak lama. Dan ini adalah hari keempat kami yang kami tidak makan, dan ini adalah sesuatu yang telah diperbolehkan kepada kami. 4 hari, syuf. Allah. Suaminya telah meninggal, barusan meninggal 4 hari, punya anak 4 semuanya adalah perempuan. Ya. Mereka tidak mau minta-minta kepada orang lain. Sampai Abdullah bin Mubarak, coba lihat keilmuan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak, beliau di sana mengatakan di dalam dirinya, buat apa dan untuk apa aku datang untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian datang berziarah kepada Nabi Muhammad, sedangkan anak cucunya kelaparan di sini. Allah. Beliau keluarkan semua uang dan ongkos yang ingin beliau gunakan untuk melaksanakan ibadah haji, dan beliau serahkan kepada perempuan tersebut. Kenapa? Beliau di sana bagaimana menadahkan wajah beliau di hadapan hujrahnya Nabi Muhammad, meninggalkan anak cucunya kelaparan, sedangkan beliau melaksanakan ibadah haji. Syuf, Allah. Bagaimana Abdullah bin Mubarak ketika di sana diserahkan oleh beliau di sana dengan ikhlas, dengan lapang dada. Beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sehingga setelah orang datang dari ibadah haji, hajjam mabrur, sa'yam masykur, tijaratun tabur, semoga hajinya diterima, semoga umrahnya diterima, sa'inya pun diterima. Orang lain pun mengatakan seperti itu. Wah, ente juga seperti itu Abdullah. Semoga haji ente diterima, sa'inya ente diterima, dan umrahnya ente juga magbul. Kemudian orang Abdullah bin Mubarak bingung lah, karena tidak melaksanakan ibadah haji. Orang mengatakan, kita akan ketemu ketika tawaf. Sampai rombongan yang kedua seperti itu juga, rombongan yang ketiga seperti itu juga, dan beliau dalam keadaan bingung pada malam tersebut. Dan malam itu beliau mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah pertama, syuf, orang yang membantu dan melepaskan kesusahan para ahlul bait. Coba lihat Rasul. Kita tidak usah di sana mimpi Rasul, kita bayangkan aja ketika para habaib senyum dengan kita. Ketika kita salaman dengan para habaib, tahukah di dalam jasad mereka ada darahnya Nabi Muhammad? Itu adalah yang harus dijaga. Di dalam darah mereka ada tetesan, yaitu mengalir darahnya Nabi Muhammad SAW. Kalaulah dahulu barokah
meminum darah Nabi Muhammad SAW sehingga neraka pun tidak akan pernah menyentuh jasad barokah, bagaimana dengan para habaib. Ya, makanya orang yang paling banyak nantinya cahayanya di hari kiamat adalah orang yang paling tinggi kecintaannya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dengan itu Rasul akan mengenal kita. Abdullah bin Mubarak bingung sampai Rasul datang di dalam mimpinya. Kemudian di sana Rasul mengatakan, ya Abdullah, la ta'jab, jangan bingung ente orang. Kenapa? Fa innaka aghathta malhufatan min waladi, karena engkau telah menolong kesusahan dari anak keturunanku. Fasa'altullah, dan maka sebagai balasan tersebut, ucapan terima kasihku, aku memintakan kepada Allah, ayyakhluga ala suratika malakan, agar Allah menciptakan malaikat yang serupa dengan engkau, yahujju anka, yang menghajikan untuk engkau, kulla amin ila yaumil qiyamah, setiap tahunnya sampai hari kiamat. Bayangkan Abdullah bin Mubarak, in syita an tahujja wa in syita alla tahujja. Walaupun ingin haji lagi atau tidak haji, sudah ada malaikat yang mewakilkan Abdullah bin Mubarak. Itu semua kemuliaan bukan dengan ibadahnya Abdullah bin Mubarak, walaupun beliau adalah orang yang ahli ibadah, bukan dengan pemurahnya Abdullah bin Mubarak, tapi itu semua beliau dapatkan karena kecintaan beliau dengan Ahlul Bait, karena beliau membantu dengan Ahlul Bait. Dari karenanya, ayo para orang-orang yang mampu, para orang-orang yang mana di sana dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membantu para Ahlul Bait, membantu para syaraif, membantu daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi ada para Ahlul Bait, tidak akan pernah terjadi hari kiamat. Hum amanul ardi faddakiri. Mereka adalah lambang keamanan. Dan di sini ulun mengucapkan minta ampun, minta maaf kepada seluruh para habaib dimanapun sampean berada. Maafi ulun, relai ulun dunia akhirat, dan doakan ulun mudah-mudahan selamat dunia wal akhirah. Mungkin ini aja dari ulun, Beb. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Kita rela seberataan insyaallah. Naam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Fadilah berbagi, insyaallah pertemuan kali ini berbuah manfaat. Simak videonya. Alhamdulillah, kalau mau di subscribe sangat senang sekali. InsyaAllah berkah buat kita semuanya. Tidaklah sampai berita ini kecuali itu diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan. Amin. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Maulana Muhammad.